Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheers and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all
Selamat pagi, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Ibadat minggu ini dipimpin oleh Penatua Iwan Kurniawan. Majelis Jemaat GKI Tegal telah menulis surat pemanggilan kepada Penatua Iwan Kurniawan untuk menjadi pendeta di Jemaat GKI Tegal setelah lulus percakapan gerejawi dan dinyatakan layak menjadi pendeta GKI. Penatua Iwan Kurniawan telah menyatakan menerima panggilan tersebut. Penabisan pendeta akan dilaksanakan pada hari Senin, 25 Oktober 2021. Mohon dukungan doa Anda. Majelis Jemaat GKI Tegal telah membentuk Satgas Pelayanan COVID-19 untuk membantu anggota dan simpatisan GKI Tegal yang terpapar COVID-19 dan harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Bagi Anda yang membutuhkan bantuan atau pelayanan berupa konsultasi dokter, oksigen, resep, obat atau vitamin, konsumsi dapat menghubungi kontak di warta jemaat digital yang dibagikan. Warta duka. Telah dipanggil oleh Bapa di surga Bapak Edi Santoso atau Ko Keng Hwa, nomor induk anggota 1355-P di usia 68 tahun, alamat Jalan Raya Barat 181 Jatibarang, pada hari Minggu 18 Juli 2021 pukul 00.45 di RS Dr. Suselo Selawi. Jenazah telah dikremasi pada hari Minggu 18 Juli 2021 di Krematorium Lawang Rejo atau Yayasan Dharma Bakti Pemalang. Demikian warta lisan ini. Selamat memasuki ibadat. Kami undang jemaat untuk berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dunia, pergumulan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Hanya dengan memandang Yesus, maka kita akan mampu menjalani kehidupan ini, sebab Ia adalah Sang Putra Allah, dan baginya lah segala kehormatan dan kekuasaan kekal sampai selama-lamanya. Ibadat minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat proses perekaman ibadat minggu ini, saya mendengar kabar jika PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat diperpanjang hingga akhir bulan Juli. Tentunya hal ini bukanlah hal yang menggembirakan bagi kita, bahkan membuat kita semakin khawatir, semakin cemas dan bingung mau ngapain. Sesuai dengan tema kita hari ini, memandang pergumulan dengan benar, maka kita akan mencoba belajar untuk menyerahkan segala pergumulan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Ia akan memelihara kita. Sebab firman-Nya di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara, kita naikkan doa pengakuan dosa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan begitu banyak beban dan persoalan hidup. Terlebih lagi di masa-masa yang berat yang saat ini sedang kami hadapi. Namun kami mau mengaku ya Tuhan, jika terkadang kami hanya datang kepadamu di saat membutuhkan pertolongan saja. Di saat kami bahagia, sukacita, kami sering melupakan Tuhan. Kami juga cenderung menggunakan pemikiran kami sendiri pada saat menghadapi pergumulan hidup, sehingga kami salah mengambil keputusan dan salah mengambil tindakan. Ampuni kami ya Tuhan, kami sungguh berdosa. Melalui doa pengakuan dosa ini, kami memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Oleh karena kesetiaan dan keadilan-Mu ya Tuhan, sehingga kami memberanikan diri untuk memohon belas kasihan kepadamu. Hanya Engkaulah yang mampu menyelamatkan hidup kami dan menyucikan hati kami. Inilah Tuhan, doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, barang siapa
sungguh-sungguh mengakui setiap kesalahan dan dosa, maka Tuhan berkenan mengampuni segala dosa kita. Sebab firman-Nya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9 mengatakan, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu. Saudara-saudara, sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon penyertaan kuasa Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh ingin mengenal suara-Mu ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang telah menyelamatkan dan menjamin kehidupan kami. Oleh sebab itu, saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan sapaan-Mu, agar kami memiliki petunjuk untuk menjalani kehidupan
dan memandang pergumulan dengan benar. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami teliti dalam membaca firman Tuhan, kami memahaminya dan kemudian melakukannya dan melaksanakannya. Saat ini berfirmanlah ya Tuhan, karena hati kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah Injil Yesus Kristus.
Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah lulus SMA, kira-kira di usia 17 atau 18 tahun, saya pernah mencoba melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Pada waktu itu, yang mewawancarai saya adalah pimpinannya langsung. Mungkin saja HRD atau bagian personalia di masa itu belum menjadi hal yang penting atau menjadi prioritas seperti saat ini. Saya ingat benar, waktu itu ada beberapa pertanyaan jebakan yang membuat saya bingung dan tidak yakin dengan jawaban saya sendiri. Salah satunya pertanyaan ini, Bapak Ibu. Lebih baik mana? Membunuh orang yang sudah sangat tua, sakit, dan hidupnya tinggal beberapa hari saja, atau membunuh anak bayi yang baru lahir tetapi sakit dan divonis hanya hidup beberapa hari saja. Gimana Bapak Ibu? Lebih baik mana? Tentu saja jawaban yang benar adalah keduanya tidak ada yang lebih baik. Dan sudah pasti jawaban saya disalahkan Bapak Ibu. Karena saya memilih dari salah satu dua pernyataan tadi. Padahal saya sudah menjelaskan panjang lebar dengan memberikan banyak pertimbangan, banyak alasan, tetapi jawaban saya tetap disalahkan. Ternyata apa yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan tersebut adalah untuk mengetahui cara pandang saya. Sejauh mana pemikiran saya, selogis apa, sebijak apa pemikiran saya ketika diperhadapkan dengan permasalahan. Jika diperhatikan, cara atau metode yang semacam ini juga dipakai, juga pernah dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengetahui cara pandang Filipus ketika diperhadapkan dengan masalah yang dapat kita temukan di ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kata mencobai terjemahan LAI terkadang membuat kita bingung dan berpikiran, Tuhan kok senangnya mencobai. Nah, kata yang digunakan dalam bahasa asli adalah peirazo, yang berarti to know what he thinks or how he will behave himself, atau mencari tahu apa yang dipikirkan oleh Filipus atau diyakini oleh Filipus. Jadi kejadian ini terjadi pada saat Yesus sedang berada di perjalanan menuju Danau Tiberias bersama para muridnya. Di dalam perjalanannya selalu saja ada orang banyak yang mengikuti mereka. Walaupun banyak sekali yang ikut, ternyata tidak semuanya adalah pengikutnya.
Di antara mereka hanya ikut-ikutan, hanya ingin melihat-lihat karena penasaran dengan apa yang akan diperbuat oleh Yesus. Dan ada juga yang hanya menghabiskan atau mengisi waktu luang sambil mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Di tengah perjalanan, Tuhan Yesus dan para murid menyempatkan diri untuk beristirahat. Mereka naik ke atas gunung dan duduk di sana. Lalu Yesus memandang sekelilingnya dan melihat jika banyak sekali orang berbondong-bondong mengikutinya. Maka bertanyalah Yesus kepada Filipus, apakah di daerah sini ada warung gitu, ada toko roti gitu, agar bisa membeli makanan, ya, kemudian diberikan kepada orang banyak itu. Selain ingin mencari tahu cara pandang Filipus, pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus adalah hal yang wajar. Karena Filipus adalah penduduk asli daerah situ, sehingga semestinya ia tahu di mana warung atau toko terdekat. Namun kita tahu bersama jika jawaban Filipus sangat hitung-hitungan. Ia mengkalkulasi jumlah uang dan jumlah orang yang akan diberi makan. Mendengar pertanyaan Tuhan Yesus kepada Filipus, Andreas, saudara Simon Petrus, kemudian berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Jika kita mendengar perkataan Andreas sampai di sini, ucapan itu terdengar optimis dan apresiatif. Karena Andreas berusaha mencari dan berhasil menemukan walaupun sedikit. Tetapi sayangnya, Bapak Ibu, ucapan Andreas kemudian disambung dengan tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi pemikiran Andreas juga tidak ada bedanya dengan Filipus. Andreas berpikiran untung rugi dan pesimis. Andreas pesimistis. Ia tidak melihat manfaat dari 5 roti jelai dan 2 ikan itu. Kemudian Tuhan Yesus meminta para murid untuk menyuruh orang banyak itu yang berjumlah 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, untuk duduk di atas rumput. Tuhan Yesus kemudian mengambil 5 roti itu dan 2 ikan tadi, lalu mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka semua. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mematahkan pemikiran hitung-hitungan Filipus, mematahkan pemikiran untung rugi Andreas. Yesus membuktikan bahwa dengan mengucap syukur, maka mereka semua dapat makan dengan kenyang. Bahkan menyisakan 12 bakul penuh dari potongan 5 roti dan 2 ikan tadi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita semua, bagaimana memandang pergumulan dengan benar. Tidak dapat dipungkiri jika mungkin saja kita, mungkin saja saya dan Bapak Ibu, adalah Filipus dan Andreas di masa sekarang. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah,
kita terlalu sibuk mencari solusi dengan pemikiran kita sendiri. Kita mulai ngitung uang yang ada di dompet kita, mulai ngitung uang yang di rekening tabungan kita, atau mungkin kita mulai nyari uang yang ada di selipan bantal. Kira-kira uang ini akan cukup enggak ya untuk menyelesaikan masalah hidupku? Atau mungkin saja kita mulai nyari-nyari bantuan dari saudara, dari teman, dari koneksi. Siapa tahu di antara mereka ada yang bersedia membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Tetapi kita lupa berdoa terlebih dahulu. Kita lupa meminta pertolongan kepada Tuhan. Sehingga kita terlalu ketakutan dengan pergumulan atau permasalahan yang ada di depan mata kita. Sampai kita tidak mampu mengenali pertolongan Tuhan yang sebenarnya sudah ada, sudah tersedia di hadapan kita. Seperti pada saat Tuhan Yesus berjalan di atas air untuk menghampiri para murid yang duluan menyeberang ke Kapernaum. Laut bergelora karena angin yang kencang, sehingga mereka terombang-ambing dan enggak sampai ke daratan. Padahal mereka sudah mendayung dengan sangat keras. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mengenali Yesus, bahkan mereka sangat ketakutan. Kalau kita baca dari Injil Sinoptik, Yesus kemudian dikatai hantu. Yesus itu hantu. Sampai kemudian Yesus berseru kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setiap orang pasti memiliki cara pandangnya masing-masing. Sangat sulit, bahkan tidak bisa untuk menyamakan persepsi kita. Ditambah lagi, kita juga punya pergumulan masing-masing dan persoalan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Tetapi sebagai orang percaya, kita perlu memiliki cara pandang seperti Tuhan Yesus. Cara pandang Tuhan Yesus adalah mengucap syukur dari apa yang ada padanya. Kalau kita, mampukah kita mengucap syukur untuk setiap hal yang ada pada kita, mau banyak, mau sedikit. Bahkan mengucap syukur di saat situasi yang berkekurangan, yang berkelimpahan, yang bahagia, atau saat sedih, atau berbeban berat. Mampukah kita mengucap syukur? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mulai sekarang, marilah kita belajar untuk tidak berkeluh kesah terlebih dahulu. Jangan kebanyakan sambat, tetapi syukurilah setiap hal yang ada pada kita. Sebab dengan mengucap syukur, kita akan mampu meletakkan permasalahan, pergumulan kita kepada Tuhan. Dengan demikian, kita akan selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap pergumulan hidup dan bergantung sepenuhnya pada kuasa-Nya. Sehingga kita akan mampu melihat pertolongan Tuhan yang sebenarnya sudah tersedia di hadapan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Amin.
bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengakui iman percaya menurut pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan di akhir doa nanti kita akan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur untuk pemberitaan firman yang mengajarkan kami bagaimana semestinya memandang pergumulan dengan benar, yaitu tetap mengucap syukur atas apapun yang kami miliki dan kami alami di dalam kehidupan ini. Selain itu, kami juga mau bersandar penuh kepada Tuhan agar mampu melihat pertolongan Tuhan yang sebenarnya sudah Engkau sediakan. Tuhan, kami mau memandang pergumulan dengan benar, seperti halnya PPKM darurat yang saat ini sedang kami hadapi. Kami tidak leluasa berpergian. Banyak jalan yang ditutup, termasuk usaha kami juga terpaksa untuk tutup sementara. Tentu saja kami kesulitan ya Tuhan. Namun kami ingin memandangnya secara benar. Walaupun sulit, kami ingin percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Kiranya kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini benar-benar akan mampu untuk mengatasi penyebaran virus corona. Kami juga mau untuk terus berupaya untuk menghindarkan dari pertemuan-pertemuan, untuk menghentikan penyebaran virus corona dengan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan agar pandemi ini cepat berlalu. Tuhan, kami berdoa untuk para petugas medis dan para dokter yang saat ini sedang berjuang, bertaruh dengan kesehatan, bahkan nyawa mereka untuk merawat pasien COVID-19. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Juga bagi mereka yang saat ini sedang terpapar virus COVID-19, yang sedang berjuang untuk pulih, para pasien yang dirawat, baik di rumah sakit maupun mereka yang sedang isolasi mandiri. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk Gereja Tuhan GKI Tegal. Hingga saat ini, kegiatan-kegiatan gerejawi dilakukan secara online dan sangat terbatas. Namun kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, sehingga kami tetap dapat menghayati persekutuan di tengah keterbatasan ini, termasuk kerinduan kami untuk mendapatkan tambahan tenaga musik gerejawi. Kiranya Tuhan berkenan mengutus seseorang dan bersama-sama melayani Tuhan di GKI Tegal. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Stepanus beserta keluarga dan juga Ibu Pendeta Priscilla beserta keluarga. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan berkati kesehatan mereka, dan mampukan terus untuk bersama-sama dengan kami untuk menjadi saluran berkat
melalui pengajaran firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk proses pembangunan gedung sekolah PAUD Elkanah. Tolonglah panitia pembangunan dan segala sesuatu yang dibutuhkan, agar gedung sekolah PAUD Elkanah ini dapat segera dibuka dan siap untuk digunakan. Tuhan, kami mau berdoa untuk kesehatan tubuh kami. Mungkin saja kami terlalu cemas, kami khawatir, kami takut, sehingga imunitas kami mulai menurun dan kami mudah sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjaga kesehatan kami. Juga bagi mereka yang saat ini sedang sakit, yang sedang kami sebutkan dalam doa-doa pribadi kami, kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Tuhan, kami teringat akan keluarga Bapak Iman Sunarto yang telah ditinggal pergi oleh Ibu Chandra Lukito ke rumah Bapa di surga pada hari Selasa 13 Juli yang lalu. Juga untuk keluarga Bapak Oi Pujian yang ditinggal pergi juga Tuhan pada tanggal 15 Juli yang lalu. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang sedang berduka. Ya Tuhan, inilah pergumulan dan doa syafaat yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Saudara-saudara, selama kita belum dapat beribadat di gedung gereja, maka semua jenis persembahan yang biasa diberikan seperti kolekte, bulanan, persepuluhan, ucapan syukur, dan lainnya dapat langsung ditransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal, BCA 047 6399 399. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja, Senin sampai Jumat, pukul 8 sampai 13. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR Kode Standar Pembayaran Nasional atau QRIS untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan, sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara.
silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA 0856 6688246. Bagi anggota dan simpatisan GKI Tegal Pos Jemaat Selawi, kolekte, persembahan bulanan atau syukur, dan lain-lain dapat ditransfer ke rekening BCA 362 2123 123 atas nama Laura _Dwiyanti. Saudara-saudara, nas persembahan diambil dari Mazmur 57 ayat 10 dan 11 yang tertulis, Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, aku mau bermasyur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Mari kita memberikan persembahan dengan ungkapan syukur dan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, seperti pujian yang sudah kami dendangkan, kami berterima kasih untuk hari pemberian-Mu yang selalu penuh rahmat dan kasih setia Tuhan. Kami berterima kasih di tengah segala kesulitan saat ini, Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami memberikan sedikit dari berkat yang telah Tuhan limpahkan pada kami. Kiranya Tuhan yang akan campur tangan di dalam majelis mengelolanya, sehingga bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi jemaat-Mu di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidupku
Umat yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Tuhan. Sekarang mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan 6M dan dimulai dari diri sendiri. Yuk, simak lagi 6M senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah sekarang menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Hanya 20 detik, nggak lama kok. Cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila sedang tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Eits, jangan mendekat. Jaga jarak setidaknya 2 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Pastikan jarak aman ya. Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan jaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian. Hindari keramaian seperti mal, pasar, apalagi pesta. Kita nggak mau ada pertukaran droplet kan? Yang kelima, menghindari makan bersama. Wah, ini nih. Kalau makan, pasti copot masker dong. Makan bersama, apalagi saling berhadapan dan bicara, berpotensi untuk terjadinya penularan virus corona. Jadi, makan sendiri-sendiri dulu deh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat dan nggak darurat, mending di rumah aja selama bisa dilakukan dari rumah. Misalnya WFH atau sekolah online. Dengan di rumah saja, kamu sudah membantu mengurangi transmisi virus. Nah, dengan melakukan 6M ini, kamu sudah membantu para tenaga medis dalam menanggulangi wabah COVID-19. Yuk, jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan yang ketat ya.